Ehem. Suara batu keluar dari mulut Cameron Lin, jejak darah juga tertinggal dari sudut bibir Cameron Lin. Tidak bisa terus seperti ini. Cameron Lin berpikir dalam hatinya, tetapi dia tidak berani untuk bersantai sama sekali saat ini. Semakin dekat dia dengan Istana Peri, semakin banyak pemandangan di sekitarnya yang berubah. Ada cahaya guntur, angin ribut, ilusi iblis, dan bahkan ruang itu terlihat terbalik. Langkah demi langkahnya seakan berusaha untuk membunuhnya. Formasi sihir Earth Evil, formasi sihir Sky Evil, formasi sihir Air Evil. Nama-nama formasi sihir keluar dari mulut Cameron Lin. Jika kekuatan Stino Gong berada di posisi di mana Cameron Lin berada, dia pasti akan sangat-sangat terkejut hingga seakan-akan arwahnya berpencar. Formasi sihir ini adalah formasi paling baik di dunia ini. Setiap formasi sihir ini cukup untuk membunuh makhluk di tingkat dataran dewa dan lokasi Cameron Lin adalah lokasi kumpulan dari berbagai formasi sihir. Formasi sihir ini mempengaruhi seluruh tubuhnya. Begitu bersentuhan dengan sebuah formasi sihir, semua formasi sihir yang lain akan diaktifkan pada saat bersamaan. Hal ini bisa membunuh orang di tingkat surga. Tapi setiap langkah yang diambil Cameron Lin seperti menginjak simpul formasi sihir. Walaupun demikian, Cameron Lin terlihat pucat dan berkeringat deras. Jika dia salah langkah sedikit saja, dia akan memasuki kondisi bahaya yang bahkan para dewa pun tidak dapat menyelamatkannya. Setelah mengambil 10 langkah, Cameron Lin akhirnya keluar dari area yang ditutupi oleh formasi sihir itu. Hah! Cameron Lin tidak bisa menahan suara terkejutnya dengan pemandangan yang ada di depannya. Tidak ada istana peri di depannya. Istana peri yang baru saja dilihat dari luar tampak seperti mimpi yang hilang. Itu tidak muncul. Sebaliknya, ada ratusan pilar batu es tebal dan ada ratusan orang, masing-masing berisi benda aneh berbentuk mayat. Mayat-mayat ini bukan seperti manusia. Mereka mengerikan dan penuh taring. Tinggi badan mereka berkisar antara 2 hingga 3 meter bahkan 10 meter. Tapi semakin besar monster ini, semakin banyak lengan yang mereka miliki di tubuh mereka. Kenapa makhluk ini sedikit mirip dengan klan darah? Cameron Lin berpikir dengan kebingungan. Makhluk ini selain memiliki lengan yang lebih banyak daripada klan darah yang pernah dia temui, mereka lebih tinggi tapi penampilan mereka sedikit mirip. Di bagian atas pilar kristal es terbesar di tengah pilar itu, ada seorang penganut Tao dengan mahkota bintang dan baju berbulu duduk bersila. Penganut Tao ini memiliki kepala putih dengan janggut putih, kulitnya sebening kristal, seperti giok, sepasang matanya tertutup, seolah-olah dia sedang tertidur. Freddy Su. Cameron Lin menghelakan nafas sedikit, bahkan jika 2000 tahun telah berlalu, tapi masih ada beberapa jejak pertempuran di sekitarnya. Jejak ini seharusnya menjadi jejak yang ditinggalkan oleh pertempuran Freddy Su dengan monster-monster itu. Selain itu, jejak-jejak ini tidak bisa dihapus setelah bertahun-tahun, sehingga menunjukkan betapa sengitnya pertempuran tahun itu. Cameron Lin tidak terburu-buru mencari harta karun yang ditinggalkan oleh Freddy Su, melainkan dia duduk bersila, mengeluarkan buah kuno dan beberapa ramuan dari tas semesta, kemudian melemparkannya ke dalam mulutnya untuk memulai penyembuhan di tubuhnya. Setelah setengah bulan kemudian, Cameron Lin perlahan-lahan membuka matanya, aliran aura putih keluar dari mulutnya. Seperti sebuah tombak yang membuat suara ledakan di udara beberapa meter jauhnya, sebelum perlahan-lahan menghilang dari udara. Luka di dada Cameron Lin telah sembuh sepenuhnya tanpa meninggalkan jejak, seluruh tubuh setengah seperti batu giok putih. Cameron Lin mengerutkan keningnya saat dia melihat tubuhnya dan menghela nafas lega, warna tubuhnya perlahan-lahan menjadi normal. Sejak jurus melatih tubuhnya menjadi semakin hebat, tubuhnya menjadi semakin tidak manusiawi, bahkan darah di tubuhnya berubah menjadi emas. Dia tidak tahu apakah ini karena jurus melatih tubuh atau karena dia menelan cordyceps. Saatnya untuk melihat-lihat tempat rahasia yang ditinggalkan oleh senior Freddy Su. Memikirkan hal ini, Cameron Lin tidak lagi merasa ragu-ragu, dia berdiri dan melangkah langsung ke depan. Duar. Setelah melangkah ke daerah sekitar pilar dingin kristal es itu, Cameron Lin sepertinya telah melangkah ke dunia lain.
Aura dingin di sini berapa kali lebih dingin daripada di luar, bahkan jika pendekar di tingkat dataran dewa tidak menyadarinya, dia akan membeku menjadi es di dalam ruang lingkup pilar kristal es ini. Bahkan jika ada air hujan turun, tiap tetesnya akan menjadi kristal es, sangat gelap seperti tinta. Bahkan udara di sana terasa membeku, membuat suara berderit. Bisa dilihat pakaian Cameron Lin hancur menjadi sutra yang hancur dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tapi Cameron Lin tidak mundur dan berjalan menuju Freddy Su selangkah demi selangkah. Bintang-bintang bersinar di tubuh Cameron Lin, membekukan semua tetesan hujan. Semakin dekat dia dengan Freddy Su, semakin terasa udara dingin di sekitarnya, bahkan semakin besar ukuran monster yang disegel di pilar dingin kristal es. Di akhir jalan ada potongan kristal es hitam jernih muncul di udara. Ini merupakan hasil dari pembekuan terhadap air hujan. Bahkan dengan kekuatan fisik Cameron Lin, dia masih bisa merasakan dingin yang menggigil ini. Ketika dia berjalan di sekitar Freddy Su, aura yang terpancar dari mayat yang tersegel di pilar dingin kristal es saat ini membuatnya merasa ketakutan. Terutama aura yang dipancarkan dari monster di antara 4 pilar dingin yang mengelilingi mayat Freddy Su, yang merupakan pilar besar sehingga butuh 100 orang untuk memeluknya. Aura ini lebih kuat daripada leluhur keluarga Zu yang di tingkat puncak dataran dewa itu, dan di bawah tubuh Freddy Su adalah tubuh monster. Ini membuat Cameron Lin merasakan rasa takjub di hatinya. Monster ini seharusnya berada di tingkat surga. Cameron Lin juga merasa sangat kaget. Dia tidak menyangka monster yang dikelilingi oleh es itu memiliki kekuatan yang besar seperti itu. Kekuatan monster ini begitu kuat, seberapa kuat kekuatan Freddy Su yang membunuh dan menyegel mereka. Setidaknya dia berada di tingkat surga. Cameron Lin Yin menahan keterkejutan di hatinya dan berjalan menuju pilar batu tempat Freddy Su berada. 10 meter, 9 meter, 8 meter. Ketika dia mendekatinya dengan jarak 3 meter lagi, tubuh abadi Cameron Lin tidak bisa menahannya. Aura dingin di sini benar-benar menakutkan. Cameron Lin memperkirakan dalam hatinya bahwa jika bukan karena tubuhnya yang kuat, bahkan jika Jericho Kin dan yang lainnya datang ke sini, mereka hanya bisa berjalan sejauh 3 meter, kemudian mereka tidak akan bisa berjalan lagi, dan leluhur keluarga Zu tidak akan bisa berjalan di sini. Meskipun dia memiliki kekuatan di tingkat puncak dataran dewa, tapi dia tidak bisa berjalan mencapai 5 meter. Buka! Cameron Lin menjerit, darah melonjak ke seluruh tubuhnya. Dia sedikit mendorong udara dingin di sekitarnya. Akhirnya, ada darah di sudut bibir Cameron Lin. Lapisan es menyelimuti di antara alis dan di rambutnya. Jika dia adalah orang lain di sana, mereka akan melihat Cameron Lin menggigil karena kedinginan. Bisa terlihat betapa rendahnya suhu di sini. Akhirnya, Cameron Lin akhirnya melangkah ke dalam jarak 3 meter itu. Sruk! Semua udara dingin tiba-tiba menghilang pada saat ini, seolah-olah segalanya yang barusan terjadi hanyalah ilusi. Cameron Lin menghelakan nafas lega. Untungnya, dia masih bisa masuk. Cameron Lin berjalan mengelilingi pilar kristal es yang besar itu. Mayat monster yang disegel di pilar kristal es di depannya jelas berbeda dari yang di depan. Dia mengenakan sepotong pakaian manusia, meskipun tingginya lebih dari 10 meter. Tapi dia hanya memiliki sepasang lengan. Penampilannya tidak seburuk monster-monster di luar sana. Saat Cameron Lin melihat-lihat monster besar ini, monster di dalam pilar dingin kristal es itu tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan nada dingin, "Junior, siapa kamu?"